COVID-19 10, 30, 10, 66. Pada video ini saya akan melaksanakan praktikum 6, yaitu manipulasi dan juga tes spesifik pada ekstremitas atas atau alat gerak atas, yang dimana persendiannya itu ada shoulder, elbow, dan juga wrist. Baik, yang pertama itu ada frozen shoulder akibat pola kapsuler, yaitu terjadi karena gerakan eksorotasi itu lebih terbatas daripada abduksi, dan juga gerakan abduksi itu lebih terbatas dari internal rotasi. Jika pasien dalam gerakan tersebut mengalami nyeri atau keterbatasan gerak, maka positif terkena frozen shoulder pola kapsuler. Gerakannya itu seperti ini, eksorotasi seperti ini. Nah, kemudian abduksi seperti ini sampai atas, kemudian internal rotasi itu seperti ini. Nah, seperti itu sampai mentok. Nah, kedua itu ada impingement atau penjepitan pada bursa, yaitu bursitis, mengakibatkan bursitis. Cara tes spesifiknya itu mengabduksikan shoulder 90 derajat. Nah, seperti ini. Jika seperti itu terasa nyeri atau tidak sampai 90 derajat itu terasa nyeri, maka terjadi bursitif pada subacromion. Lalu yang selanjutnya ada tendinitis bicipitalis. Cara mengeceknya itu seperti gerakan mengangkat barbel seperti ini. Nah, jika terjadi nyeri, maka adanya tendinitis bicipitalis pada bagian anterior, kemudian pada gerakan berlawanan seperti ini dengan beban atau tidak, dari seperti ini ke sini. Nah, jika terjadi nyeri juga itu terjadi tendinitis bicipitalis bagian posterior. Selanjutnya masih dengan tendinitis bicipitalis itu kita bisa melakukan fleksi apprehension test, yaitu fleksi elbow seperti ini. Lurus, terus nanti dilawan tahanan saya, gerakannya seperti ini ya. Yuk, satu. Nah, jika terjadi nyeri di daerah ini, maka positif tendinitis bicipitalis. Tes pada tendinitis bicipitalis itu ada Jorgensen test, yaitu caranya fleksi elbow seperti ini, kemudian meminta supinasi dulu, kemudian pronasi dulu, kemudian meminta pasien melawan gerakan membalikan telapak tangannya, dilawan seperti ini. Yuk, satu, dua. Nah, jika terjadi nyeri pada bagian ini, maka terjadi tendinitis bicipitalis. Kemudian yang selanjutnya adalah pada sendi elbow, itu terdapat tenis elbow atau epicondilitis lateral. Jadi terjadi peradangan pada epicondylus lateralnya. Kemudian pada frozen shoulder itu ada 3 macam, yaitu brachialis dan juga brachioradialis. Kemudian ada otot-otot yang ada di bawah. Untuk tesnya itu ada chair test. Jadi kita menggunakan alat kursi yang ada di rumah. Kemudian pasien diminta untuk mengangkat kursi dengan posisi tangan lurus, kemudian kepalanya itu seperti ini. Nah, diangkat badannya lurus. Nah, jika terjadi nyeri pada bagian ini lateral epicondylus, maka positif terjadi tenis elbow. Untuk memeriksa tenis elbow, kita ada badan test, yaitu caranya menggunakan manset dari alat tensi seperti ini, yang tensi manual. Kita kunci dulu bagian pompanya, kemudian meminta pasien untuk menggenggam dari manset ini seperti ini sekuat-kuatnya sampai angka dari ininya itu sampai minimal 30 ya, 30 mmHg. Yuk, digenggam kuat. Ya, sudah mencapai 40. Jika tidak ada rasa nyeri, maka tidak terjadi tenis elbow. Jika tidak sampai 30 mmHg, maka terjadi tenis elbow karena terasa nyeri dan tidak kuat sampai 30.
Yang berikutnya masih dengan tennis elbow, kita bisa melakukan Thompson test, yaitu fleksi elbow seperti ini. Biasa genggamannya ke depan aja. Nah, fiksasi bagian elbow, kita minta pasien untuk mendorong ke depan, mendorong tahanan ke depan. Jika terjadi nyeri, maka terjadi tennis elbow. Selain itu, kita juga dapat meminta pasien untuk mendorong ke tahanan kita ke atas seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada golfer elbow. Yang tennis elbow tadi terjadi pada lateralnya, kemudian untuk golfer elbow ini terjadi pada medialnya. Jadi tesnya itu ada medial epicondylitis test. Caranya kita fiksasi bagian humerusnya, kemudian minta pasien untuk membalikkan telapak tangannya atau supinasi seperti ini. Nah, kemudian ini, kemudian suruh pasien menarik tangannya ke belakang. Nah, seperti itu, full ekstensi elbow. Jika terasa sakit bagian medial ini, maka terjadi golfer elbow. Untuk tes yang selanjutnya pada golfer elbow itu ada resisted wrist flexion, yaitu sama posisinya tadi seperti ini, lurus dulu. Nah, kita beri tahanan atau resisted pada wristnya untuk meminta pasien memfleksikan wristnya seperti ini. Kita fiksasi bagian elbow biar tidak ikut. Yuk, ditahan, dilawan. Satu lagi, yuk lawan. Jika terjadi nyeri bagian ini, maka terjadi golfer elbow. Selanjutnya kita beralih ke wrist dan juga palang. Untuk kasus yang saya ambil itu ada CTS, yaitu carpal tunnel syndrome, di mana terjadinya penyempitan tulang bagian karpal sehingga menyebabkan seperti nyeri, kesemutan, kebas. Nah, untuk tesnya itu yang pertama ada carpal compression test, di mana kita dapat menekan pada bagian pisiform dan juga scapuloid selama 30 detik dengan posisi tangan pasien itu supinasi seperti ini di atas meja. Kemudian kita tekan selama 30 detik. Jika terjadi nyeri atau setelah 30 detik itu terasa kesemutan atau kebas, maka positif terjadi carpal tunnel syndrome. Nah, untuk kesemutan tersebut biasanya terjadinya di bagian ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Untuk yang selanjutnya itu ada Palm test. Kita bisa menekuk tangan kita seperti ini. Nah, ditahan selama 1 menit. Jika terjadi kesemutan atau kebas, itu kita berarti positif terkena CTS. Selanjutnya itu ada reverse Palm, jadi kebalikannya dari ini, seperti ini. Nah, jika ditahan juga selama 1 menit, jika terjadi nyeri atau kebas, maka positif CTS. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Tinel sign. Posisi supinasi seperti ini, kita ketuk bagian karpalnya. Jika terjadi kesemutan atau geringgingan, maka positif CTS. Tesnya itu juga bisa kita lakukan dengan berjalan ke arah elbow seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke bagian wrist atau palang, ada De Quervain syndrome. Nah, tesnya itu yang pertama ada Frankel test. Untuk Frankel test sendiri itu ada 3 tahapan. Yang pertama, kita posisikan pasien antara pronasi dan juga supinasi seperti ini. Ini agak maju lagi sampai pergelangan tangannya menggantung. Setelah itu kita minta pasien menggenggam. Kemudian arahkan tangan ke bawah. Nah, jika terjadi nyeri pada bagian sini, maka terjadi De Quervain syndrome. Nah, untuk yang tahap 2 itu kita bisa seperti ini, kita bantu tarik biar full ROM-nya. Nah, jika terjadi nyeri pada bagian ini, maka terjadi De Quervain syndrome. Untuk tahap yang ketiga, kita palpasi ibu jari seperti menggenggam, ini tetap menggenggam.
Nah, kita tarik. Jika nyeri, itu terjadi de Quervain syndrome. Yang selanjutnya ada Eichhoff test, yaitu posisinya sama antara pronasi dan supinasi, terus digenggam, namun ibu jarinya itu masuk, jadi digenggam. Nah, terus meminta pasien untuk mengarahkan ke bawah. Nah, jika terjadi nyeri, maka positif de Quervain syndrome. Kemudian, kasus yang selanjutnya itu ada trigger finger. Jadi, kita bisa minta pasien ini, nah, membuka, kemudian membuka dan menutup jari selama 5 kali. Nah, biasanya orang trigger finger itu tidak bisa membuka dan menutup jarinya semudah ini, Kemudian yang selanjutnya ada, kemudian kita menekan bagian wristnya, tengah-tengahnya, kemudian meminta pasien untuk menepuk jari-jarinya satu persatu. Nah, biasanya orang trigger finger itu akan sulit untuk melakukan penekukan jari tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dapat dikoreksi ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.